Tapi yang terpenting dari itu semua gitu ya. Sebagai rakyat, saya ingin agar presiden kita tahu bahwa saya bermimpi untuk hidup kaya raya. Kalau Pak Prabowo mau beri saya 100 miliar, itu pasti saya terima. Gak mungkin saya jawab, maaf Pak, saya tidak bermimpi untuk kaya raya. Gak mungkin. Pasti saya terima. Selamat malam semuanya. Di hari kebangkitan nasional, ternyata yang bangkit adalah emosi masyarakat ketika mendengarkan pidato presiden. Emosi gitu ya. Yang nggak bangkit tuh IHSG lah. Tambah hancur, tambah turun gitu. Sampai sekarang masih minus terus itu. Jadi setelah Pak Presiden berpidato, tambah turun, tambah merah tuh. Semakin pidato, semakin merah, semakin merah. Karena ada satu pernyataan dari presiden yang ini blunder luar biasa sekali juga. Samalah blundernya seperti pernyataan orang desa tidak pakai dolar gitu ya. Ini sekarang presiden mengatakan rakyat kita tidak bermimpi untuk hidup kaya raya. Aduh, repot jadi rakyat gitu ya. Yang kemarin bilang orang desa tidak pakai dolar, sekarang ternyata nggak bermimpi jadi kaya raya katanya. Jadi kayak presiden tuh apa ya? Lebih tahu dari rakyat, padahal bukan rakyat biasa gitu. Pak Prabowo itu tidak pernah menjadi rakyat biasa. Sejak lahir dia udah kaya raya gitu. Yang ada masalah dikit, healing ke luar negeri. Kalau kita gitu, mau masalah sedikit, mau masalah banyak, tidur solusinya. Karena kalau nggak tidur bisa kecangar gitu kan. Itu rakyat tuh, saking frustasinya gitu. Jadi ketika presiden bilang rakyat kita ternyata tidak bermimpi untuk jadi kaya raya, saya merasa gitu ya, perlu untuk meluruskan atau menjawab secara jujur kepada Presiden Prabowo gitu ya, bahwa saya sebagai rakyat nih Pak, saya bermimpi Pak, demi Allah nih, demi Allah, demi Rasulullah, demi apapun itu, saya bermimpi untuk jadi kaya raya. Saya bermimpi lebih kaya dari Pak Prabowo atau Pak Hasyim. Saya bermimpi itu gitu. Ya kan nggak apa-apa, kalau cuma mimpi kan nggak apa-apa kan gitu ya. Apa nggak boleh juga? Apa mimpi harus diatur sama presiden juga? Jangan-jangan gitu kan. Nggak boleh kamu mimpi sembarangan gitu. Jadi sebagai orang desa, sebagai rakyat itu saya bermimpi agar bisa menjadi kaya raya, lebih kaya dari banyak orang gitu ya. Bahwa kemudian orang tua saya bukan siapa-siapa, orang saya cuma orang desa yang memang tidak pernah seumur hidupnya pegang dolar gitu ya. Pernah sih, orang tua saya pernah saya pegangin tuh sebelum naik haji. Jadi ya meskipun akhirnya saya merasa bukan sulit ya, ada banyak sekali tahapan yang harus dilalui untuk menjadi orang kaya, yang mungkin tidak setahun 2 tahun atau tidak 5 tahun tiba-tiba jadi miliarder seperti Kaisang atau Gibran gitu ya, yang 3 tahun langsung ratusan miliar, enggak gitu kan. Ya tetap ada proses atau tahapan yang lebih panjang dibandingkan yang lainnya, tapi pasti saya bisa pastikan mimpi saya sebagai rakyat untuk menjadi rakyat yang kaya raya itu ada. Sampai kapanpun itu ada, tidak akan pernah bisa dihapuskan gitu. Ya bahwa kemudian gitu ya, Pak Presiden meyakini hal yang berbeda. Itu sepertinya ada kesalahan data gitu. Karena kalau ditanya, silahkan aja survei gitu, Kodari deh, Hasan Nasbi suruh survei gitu ya. Survei ke semua orang deh. Bebas mau survei di mana, mau survei di kantor Gerindra, boleh gitu ya. Saya sangat yakin semua orang, semua rakyat itu bermimpi agar bisa kaya raya gitu. Bahwa kemudian pada akhirnya ada rakyat yang mengubur mimpinya sendiri. Mimpi untuk kaya raya itu dia kubur gitu ya, dia kubur habis gitu ya. Itu dalam rangka untuk mendamaikan dan menenangkan dirinya sendiri supaya dia nggak stres gitu. Karena kalau dipikirin terus, kebawa mimpi terus, belum tercapai, bangun tidur ternyata belum kaya raya. Ini kalau dipikirin terus ini kan bisa beresiko gitu, bisa gila, bisa kecangar gitu kan. Kalau nggak kuat dengan mimpi yang positif itu bisa negatif gitu.
Jadinya ya ada memang sebagian rakyat yang kemudian mengubur mimpinya sendiri untuk menjadi kaya raya gitu. Tapi bukan karena mereka tidak punya mimpi, enggak. Mereka hanya ingin hidup saja, hidup tidak dalam situasi yang negatif, tapi mimpi mereka ada tuh. Kalau seandainya diberikan kesempatan, dibangkitkan lagi, itu kuburannya pasti dibongkar lagi, itu masih ada mimpinya gitu kan. Untuk bisa kaya raya masih ada gitu. Dan ada juga selain soal kategori rakyat yang tidak mau stres atau tidak mau gila, tapi ada yang gila juga gitu. Gara-gara bermimpi pengen kaya raya, bangun tidur belum kaya gitu ya. Udah kerja capek siang malam, lembur gitu ya. Seharian kerja 16 jam, tetap nggak kaya-kaya. Ada tuh. Yang sampai kemudian gila, jadi orang gila sekarang banyak gitu di Indonesia. Orang gila itu gara-gara ya kebanyakannya karena tidak bisa mencapai mimpinya atau mimpi menjadi orang kaya gitu. Dan selain itu ada juga kategori rakyat kita gitu ya yang punya mimpi untuk kaya raya, hampir gila. Belum gila tapi setengah nih. Udah di ujung nih. Hampir gila. Tapi pada akhirnya dia sudah kerja keras luar biasa, tidak bisa kaya raya juga gitu, sehingga apa yang dilakukan pesugihan. itu kategori rakyat yang nyaris gila gitu ya, pengen kaya raya mereka, tapi karena melihat situasi kayaknya kok sulit ya gitu ya, kayaknya kok lama ya nggak kaya gitu, maka mencari jalur yang instan supaya bisa cepat kaya raya gitu kan. Karena orang itu kan bukan cuma bermimpi menjadi kaya raya, kalau bisa cepetan gitu, jangan kayaknya pas nanti udah tua udah nggak bisa menikmati. Iya. Jadi ada tuh masyarakat kita atau rakyat kita yang piara tuyul gitu ya, pesugihan ke Gunung Kawi. Mereka belum gila itu, bermimpi betul itu, tapi hampir itu sedikit lagi itu ya mereka sebenarnya piara tuyul atau ke Gunung Kawi itu kan udah gila. Udah hampir. Dan itu harus presiden tahu bahwa semua mereka itu punya mimpi yang sama, pengen kaya raya. Mereka itu pengen bayar hutang, pengen hidup jalan-jalan ke luar negeri, pengen juga kita ulang tahun di Paris, pengen gitu. Saya pengen, setidaknya saya sebagai rakyat gitu ya. Kapan diajak nih? Jangan Teddy doang gitu kan. Nah, saya termasuk rakyat yang bermimpi untuk kaya raya dan bermimpi dengan damai gitu. Saya paham ada tahapannya, saya paham ini ada jangka waktu yang mungkin agak lama, tidak bisa ujuk-ujuk atau tidak bisa instan. Saya berdamai dengan itu semua. Tapi mimpi untuk menjadi kaya raya itu akan selalu ada di dalam diri saya sampai mati sekalipun akan saya bawa gitu. Sehari sebelum mati saya pasti masih punya mimpi yang sama, ingin kaya raya gitu. Jadi kalau orang-orang yang seperti saya, rakyat Indonesia gitu ya, dibilang tidak punya mimpi untuk kaya raya, ini salah. Ini data dari mana ini? Ini Hasan Nasbi apa Kodari lagi yang ngasih data? Ya, tapi mungkin nggak banyak yang berdamai seperti saya, gitu ya. Ada kebanyakan orang itu mengubur mimpinya sendiri untuk kaya raya supaya mereka bisa hidup damai, gitu. Tapi sekali lagi, mimpi untuk kaya rayanya masih ada, karena ya cuma dikubur gitu, bukan dihanguskan atau dihabisi, gitu. Dan kesalahan selanjutnya dari pidato Presiden Prabowo, selain soal rakyat kita tidak bermimpi untuk kaya katanya, Presiden seperti menyederhanakan sebuah kerumitan hidup rakyat gitu ya. Ini nih kurang wisdom kalau kata Hasan Nasbi. Terlanjur menyederhanakan kerumitan gitu. Karena orang-orang yang ingin punya rumah, punya kehidupan yang layak, bisa makan enak, anak-anaknya hidup sehat, bisa sekolah dan sebagainya, itu memang keinginan semua orang, semua rakyat Indonesia. Tapi itu bukan karena rakyat gak bermimpi untuk menjadi kaya raya, enggak gitu. Enggak. Mimpi untuk menjadi kaya raya itu tetap ada, tapi kemudian kita memang disibukkan dengan banyak sekali realita pahit yang ada di negara ini gitu ya.
yang harus kita hadapi dalam hari ke hari. Yang kalau tanggal 20 seperti sekarang sudah mulai harus mikir bayar cicilan, bayar kos-kosan gitu, bayar sewa rumah. Itu harus mulai kita pikirkan gitu, karena tiap bulan gitu ya. Terus kemudian ya SPP anak dan biaya hidup, listrik, wifi dan sebagainya. Memang gitu ya, memang dari hari ke hari itu masyarakat berpikir ini terus setiap hari yang menjadi beban mereka. Mereka belum terbebani untuk nyicil pesawat, belum memang gitu. Belum begitu. Tapi bukan karena kita gak bermimpi kita gitu. Hanya mimpi kita itu terhalang dengan kesibukan atau tekanan sosial, tekanan sehari-hari dan kebutuhan pokok lainnya gitu. Jadi sebagai rakyat saya ingin memastikan bahwa semua pernyataan saya ini pasti benar gitu ya. Ini lebih pasti dibandingkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini pasti benar. Rakyat kita bermimpi untuk jadi kaya raya. Semuanya tanpa terkecuali. Hanya kembali lagi seperti yang tadi jelaskan, situasinya berbeda-beda gitu. Ada yang sampai gila karena nggak tercapai, ada yang nyaris gila karena kemudian datang ke pesugihan atau ke Gunung Kawi gitu kan. Ada yang nggak mau gila, tertekan nggak mau gila, makanya mengubur mimpinya. Tapi masih ada gitu. Yang berdamai seperti saya nggak banyak gitu kan. Jadi ya Presiden mestinya merasa salah. Saya nggak tahu kenapa Presiden tidak merasa bersalah ya dengan kalimat itu. Yang Presiden bilang bahwa rakyat kita tuh hanya bermimpi supaya masyarakat atau rakyat itu bisa hidup layak katanya. Hanya sebatas bisa makan enak, anak-anak sehat gitu ya. Hidup layak. Ini kan kalau saya gitu, kalau saya sebagai Presiden, saya malu untuk mengatakan itu. Wah, memalukan sekali gitu. Presiden mengakui bahwa cita-cita atau mimpi rakyatnya hanya sebatas hidup layak. Itu akan menunjukkan sebuah negara yang yang terbelakang sekali gitu. Bahkan untuk hidup layak pun masih sebatas mimpi. Harusnya kan sebagai pemerintah, sebagai pemimpin gitu ya, mewujudkan dan memastikan bahwa semua rakyatnya itu hidup layak. Kalau malah mengakui bahwa rakyatnya hanya bermimpi untuk hidup layak, yang artinya belum kejadian, itu benar-benar memalukan sekali gitu. Harusnya Presiden buru-buru untuk mewujudkan supaya semua kehidupan masyarakat itu jadi layak gitu. Jadi info dan data yang sampai kepada Presiden dan kemudian merumuskan pidato yang asal-asalan seperti ini bagi saya itu nggak bisa dimaafkan. Harus ada yang dipecat rasanya karena blunder dari pidato Presiden ini sudah berulang kali. Orang desa tidak pakai dolar, sekarang rakyat hanya bermimpi untuk hidup layak, tidak bermimpi untuk hidup kaya raya. Ini Hasan Nasbi Kodari harusnya buka tuh data-data pesugihan yang ada di Indonesia itu ada berapa titik? Itu banyak. Data sewa piara tuyul itu ada berapa banyak gitu. Ada datanya itu. Gimana sih kalian? Tapi yang terpenting dari itu semua gitu ya. Sebagai rakyat, saya ingin agar Presiden kita tahu bahwa saya bermimpi untuk hidup kaya raya. Kalau Pak Prabowo mau beri saya 100 miliar, itu pasti saya terima. Gak mungkin saya jawab, maaf Pak, saya tidak bermimpi untuk kaya raya. Gak mungkin. Pasti saya terima. Terserah apa syaratnya gitu. Mau jadi menteri kayak, mau jadi influencernya Presiden, terserah. Kalau 100 miliar, boleh. Saya bermimpi untuk kaya raya soalnya gitu. Mustahil untuk saya tolak gitu ya. Jadi ya buat penonton juga biar kalian sama-sama tahu saya bermimpi untuk kaya raya. Jadi kalau kalian mau kasih gift itu ada yang super tank, ada yang kemarin ngasih $100 tuh malah saya luar biasa tuh. Bahagia tuh admin saya. Wah, gajian kita bonus dia. Ya kita semuanya bermimpi untuk kaya raya gitu. Dan tidak ada rasanya orang di negeri ini, di level rakyat gitu ya, yang desil 5 ke bawah lah gitu ya, yang ketika diberi uang, terus kemudian menolak gitu. Ya kecuali diberi uang harus melakukan apa gitu. Banyak yang menolak, saya juga sering tuh menolak ya. Kalau cuma masih 1-2 miliar, saya nolak tuh. Tapi kalau sudah 100 miliar, siapa gitu, saya nggak bisa nolak itu. Jadi ini biar Presiden tahu saja gitu ya. Mana tahu Pak Presiden, oh Alif mau kaya raya ya udah nanti 100 miliar.
Amin gitu kan. Ya supaya datanya ini lebih bener lah gitu ya, biar nggak kodari lagi, biar nggak asal nasbi lagi data-data yang salah-salah atau ngaco-ngaco itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.